Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalna rasulahu dinul haqqi hunatil likulli waqafa billahi syaidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyalul ladina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasyali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, ini saudaraku, kita bertemu kembali di acara Teras Ramadan hari ini di bulan yang luar biasa, di bulan yang penuh keberkahan. Kita akan menuai kembali teladan-teladan yang sudah dicontohkan Rasulullah, bahwa Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah memunculkan sikap kedermawanan lebih dari bulan-bulan berikutnya. Berkaca pada hadis yang disampaikan Bunda Aisyah, kita harus meyakini bahwa seharusnya di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita meningkatkan nilai-nilai kedermawanan kita kepada sesama, kepada umat, dan kepada agama ini. Ini kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh guru kita, Ki Ahmad Dahlan, dan para pendiri Sambiqul Awalin dari Persyarikatan Muhammadiyah ketika awal-awal mendirikan persyarikatan. Ketika awal-awal mendirikan persyarikatan, pernah Ki Ahmad Dahlan menjumpai kondisi di mana kas persyarikatan kosong. Padahal waktu itu banyak kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban syiar. Mulai dari membayar gaji guru madrasah, menggerakkan nilai sosial, menggerakkan pengajian, kajian, dan sebagainya, itu tidak bisa dilaksanakan. Karena merasa bertanggung jawab dan didorong oleh sifat kedermawanan dan keikhlasan, akhirnya beliau mengumpulkan barang-barang yang layak beliau jual, termasuk salah satu barang yang paling beliau sukai, yaitu biola beliau yang sudah menemani beliau untuk berdakwah, untuk dilelang. Sehingga di suatu malam beliau memukul kentongan di Masjid Kauman. Mendengar kentongan yang dipukul di luar waktu adzan di tengah malam, umat dan warga di sekitar rumah beliau itu kaget, kemudian berkumpul. Ketika umat sudah berkumpul, beliau menyampaikan, saudaraku, saat ini kas persyarikatan kosong. Padahal banyak hal yang harus kita tunaikan. Mulai dari gaji guru, menggerakkan kajian, menggerakkan nilai sosial, dan sebagainya. Untuk itu, agar persyarikatan tetap bisa berjalan syiarnya, saya mau melelang barang-barang saya. Mulai barang-barang yang ada sampai biola saya. Untuk itu silahkan saudaraku bisa membelinya. Melihat keikhlasan, kedermawanan, dan ketulusan dari guru kita Ki Ahmad Dahlan, warga yang berkumpul pun tergerak, tersentuh hatinya. Mereka bukan hanya membeli barang-barang dari Ki Ahmad Dahlan, namun juga mereka mengeluarkan juga barang-barang yang ada di rumah mereka untuk dijual juga, dan hasilnya ya diberikan kepada persyarikatan, yang kemudian menjadi modal dakwah bagi persyarikatan menggerakkan kembali syiar dakwahnya. Hal ini yang kemudian ya, kita bisa mencontoh betapa banyak besarnya pahala yang diterima oleh Kiai Ahmad Dahlan dan Sambiqul Awalin, yang sekarang dengan tindakan yang dicontohkan tadi berkembang menjadi ormas yang luar biasa besar kemanfaatannya. Kalau kita lihat dari survei mengatakan Muhammadiyah adalah salah satu ormas terbesar di dunia dan juga termasuk yang paling kaya di dunia, dengan ratusan juta umat baik muslim dan non muslim yang menerima kemanfaatan dari syiar dakwah itu. Nah, ini juga dicontohkan juga oleh penulis beliau di 30 tahun kemudian, yaitu oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, salah satu ulama Yuhud kita, ketika beliau sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda, bergerilya. Beliau kekurangan logistik, padahal obat-obatan, peluru, dan sebagainya harus dibeli, termasuk makanan. Dengan penuh berharap, beliau menulis surat kepada istri beliau, Nyonya Alifah, agar bersedia berkenan untuk menyerahkan perhiasannya sebagai modal perjuangan. Istri beliau, Nyonya Alifah, juga memahami betapa besar tanggung jawab yang harus dipegang oleh suaminya.
gitu. Panglima Jenderal Sudirman untuk memimpin perjuangan itu dengan ikhlas memberikan perhiasannya untuk bekal perjuangan. Inilah yang kemudian harus kita contoh dari Rasulullah, dari kiai guru kita Ki Ahmad Dahlan, dari Panglima Jenderal Sudirman, betapa mereka sudah mengamalkan apa yang disebut di Al-Baqarah surat 261. Amwaluhum fi sabilillah, membelanjakan di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan kemudian akan dibalas 700 kali lipat. 700 kali lipat itu nilainya bisa tak terhingga. 700 ini kan pemisalan bisa tak terhingga. Bisa kita lihat sekarang betapa amal pahala akan selalu diterima oleh Ki Ahmad Dahlan dengan besarnya syiar Muhammadiyah. Betapa juga Panglima Jenderal Sudirman akan mendapat pahala dari perjuangan beliau dengan besarnya dakwah di Indonesia. Nah, kemudian apakah kemudian kita akan berhenti di sini mencontoh guru-guru kita tadi? Tentu saja tidak, apalagi di bulan Ramadan ini. Kenapa? Nah, kita cukup berbangga juga. Berdasarkan survei Gallup, salah satu lembaga survei internasional, itu menyatakan bahwa orang Indonesia atau rakyat Indonesia adalah orang-orang yang menduduki peringkat pertama sebagai orang dengan tingkat kedermawan paling tinggi di dunia. Dan berdasarkan survei tersebut juga didapati bahwa tingkat kedermawan yang ini itu dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritualitas, khususnya adalah nilai-nilai keislaman. Juga dipengaruhi oleh budaya kita, budaya ketimuran yang suka gotong royong dan berbagi kepada sesama. Namun, apakah kedermawan dan nilai kemanfaatan ini akan selesai pada kita? Tidak. Kita harus berusaha melanjutkan ke generasi berikutnya, terutama kepada anak-anak kita. Bagaimana kita melanjutkan? Kalau kita menyetir di kitab Tarbiyatul Aulad oleh Syekh Nasyi Ulwan, dia mengatakan rumah adalah madrasul aula, ummi madrasul aula. Rumah dan ibu adalah sekolah pertama. Jadi bagaimana kita menjadikan rumah dan ibu kita menjadi sekolah pertama, madrasah pertama bagi anak-anak kita menempa nilai-nilai akidah, akhlak, termasuk di sini adalah habit untuk berderma. Kita harus bisa mendidik anak-anak kita untuk mencontoh apa yang sudah disampaikan atau sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita di atas. Bisa kita mulai dengan ajak anak untuk rajin mungkin sedekah subuh, kemudian ajak anak untuk melihat berderma di sekolah-sekolah, mungkin di setiap hari Jumat. Ajak anak juga untuk berbagi juga lewat mungkin memberikan makan pada yang membutuhkan, atau ajak juga boleh mulai sedekah harian. Mungkin bisa kalau yang ada kotak Lais Muhammadiyah, bolehlah kita pakai kotak Lais Muhammadiyah sambil kemudian berdoa. Itu akan mengajarkan kepada anak-anak kita habit berderma sejak kecil. Apalagi kemudian lingkungan juga mensupport agar kita melakukan hal-hal sosial, kemudian negara juga mensupport, itu luar biasa. Akan menggerakkan dan akan menguatkan nilai-nilai tadi, sehingga anak di kemudian hari itu dia tidak akan menolak, bahkan akan mensupport, bahkan akan dengan ikhlas menunaikan kewajiban berderma, terutama menunaikan zakat, infak, sedekah. Karena beliau anak-anak merasa bahwa inilah yang dicontoh oleh guru-guru kami, oleh orang tua kami, gitu. Dan orang-orang tua kami mencontoh pada Rasulullah, gitu. Dan mereka, anak-anak mereka juga diyakinkan, dipahamkan bahwa berderma atau menunaikan zakat, infak, sedekah itu adalah bagian dari pilar peradaban. Karena peradaban atau syiar Islam itu tidak akan bisa lepas dari modal, tidak akan bisa lepas dari pendanaan seperti yang dicontohkan oleh Ki Ahmad Dahlan tadi. Besarnya pengaruh Muhammadiyah, geraknya yang sudah hampir 100 tahun ini, 1 abad lebih, ini karena besarnya keikhlasan berderma dari para kader dan umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah itu tidak akan bisa bergerak
ketika umat Islam dan kader-kader Muhammadiyah tidak menunaikan sikap berderma tadi, apalagi menunaikan zakat, infak, sedekah, yang itu dijadikan modal sebagai modal gerak dakwah kita, gerak dakwah persyarikatan. Tidak akan bisa bertahan gitu. Tidak akan bisa bertahan. Namun ketika kita sudah membiasakan, bayangkan kita luar biasa, kita bisa lihat misalnya ada 100 juta orang, anak-anak yang berderma sebulan 10.000 saja, artinya sudah berapa miliar itu yang digerakkan. Dengan berapa miliar, berapa aspek syiar dakwah, baik itu dakwah yang dakwah sosial maupun dakwah pengetahuan yang bisa kita laksanakan. Ketika dakwah tadi sudah kuat, pemahaman sudah kuat seperti saat ini, otomatis kita bisa menguatkan peradaban, terutama peradaban ilahiyah, di tengah gempuran peradaban materialis dan sekularisme. Siapa yang bisa menjaga kita? Ya, kita sendiri. Di luar penguatan akidah, anak-anak juga kita harus didik menjadi anak-anak yang rela ke depan untuk berderma, mengembangkan dan menjaga syiar dakwah ini. Begitu saja, saudaraku. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.